Nyeri yang paling yang harus segera ya adalah Mhm. nyeri yang berat, nyeri akut, bisa nyeri akut atau nyeri yang terjadi mendadak atau yang nyeri langsung terjadi sehubungan dengan cedera atau kerusakan jaringan, misalnya Mhm. kita mengalami kecelakaan, jatuh atau apa. Nyeri apa sih sebenarnya Dokter Erliano yang mau nggak mau harus segera ke dokter untuk diperiksakan? Dan pemeriksaannya seperti apa? Dokter Erliano silakan. Iya, nyeri yang paling yang harus segera ya adalah Mhm. nyeri yang berat, nyeri akut, bisa nyeri akut atau nyeri yang terjadi mendadak atau yang nyeri langsung terjadi sehubungan dengan cedera atau kerusakan jaringan, misalnya Mhm. kita mengalami kecelakaan, jatuh atau apa yang mengenai misalnya salah satu bagian tubuh kita, nyerinya berat. Berat itu artinya gini, kita menilai intensitas nyeri itu Mhm. menggunakan skala nyeri ya. Jadi mulai dari angka 0 sampai dengan 10. Jadi 0 itu adalah tidak ada rasa nyeri, 10 adalah nyeri yang Hebat. sangat luar biasa. Jadi apabila nyerinya di angka antara 4 sampai 6 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9 itu adalah nyeri yang harus segera ditangani. Oke. Ya, jadi nyeri terutama nyeri sedang dan berat. Itu pertama. Yang kedua adalah nyeri yang sudah kronik yang lebih dari 3 bulan. Mmm. Penata laksanaannya pada nyeri-nyeri yang seperti ini, terutama nyeri kronik, ini nyeri yang harus penata laksanaannya lebih dalam lagi, penata laksanaannya khusus. Kira-kira gitu secara umum, Mbak Rara. Oke. Kita sebagai orang awam, bagaimana ya cara menilai nyeri kita ini sudah ada di level sekian gitu Dokter Eliano? Mungkin, apabila sudah tidak bisa melakukan aktivitas kita seharian begitu, keseharian kita baru kita mengetahui bahwa ini memang harus segera ke rumah sakit? Iya, cara mudah seperti saya sebutkan tadi bahwa ada skala nyeri ya. Jadi kita komunikasikan ke pasien bahwa skala nyeri itu mulai dari 0 sampai 10 ya. 10. Jadi angka 0 adalah tidak ada nyeri, angka 10 paling nyeri. Jadi biasanya pasien kita tanya, ini kalau berdasarkan skala nyeri dari 0 sampai 10, kira-kira nyeri. Berangkat kerja, sangat mengganggu sekali begitu ya? Ya, betul, betul. Oke, baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika kita sampai di rumah sakit? Kalau nyeri-nyeri ini artinya langsung ketemu dengan spesialis saraf atau bagaimana nih, dokter? Ya, jadi nyeri kan bisa terjadi di bagian mana saja di tubuh kita. Iya. Jadi disesuaikan dengan sumber nyerinya dan kira-kira penyebabnya di mana. Jadi Mhm. penata laksanaannya yang pertama prioritas adalah menentukan dulu ini kira-kira sumber nyerinya dari mana. Contoh misalnya orang jatuh terduduk ya, jadi kemungkinan nyerinya adalah di pinggang bagian bawah. Mhm. Dari pinggang bagian bawah tentu saja nanti misalnya orang ini datang ke UGD, dokter akan periksa di UGD pemeriksaan fisik dan anamnesa atau wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ditemukan ada nyeri di daerah pinggang, maka penata laksanaan lanjutannya adalah mungkin memerlukan pemeriksaan penunjang untuk nyeri pinggang, misalnya foto ronsen atau Mhm. MRI lumbal atau gimana. Jadi secara umum adalah nyeri itu disesuaikan dengan bagian tubuh yang mengalami cedera atau yang mengalami kelainan. Oh, oke, baik. Jadi Nah. nyeri itu memang luas, jadi Mhm. pada pagi ini kita membahasnya secara umum aja Mbak Rara. Iya, baik. Nah, kalau, macam-macam nyeri itu ada katanya ada nosiseptif, ada neuropatik, itu seperti apa Dokter Erliano? Wah ini Mbak Rara canggih ini sampai Waduh, saya istilahnya sih riset dulu loh ini dokter, waduh, nggak istilah tidur loh medis saya. banget nih. Jadi ya nyeri nociceptif itu Mhm. adalah nyeri yang memang langsung timbul akibat kerusakan jaringan, Mbak Rara. Mhm. Jadi misalnya contoh yang paling mudah kita jatuh terluka misalnya di Iya. bagian lutut misalnya. Mhm. Itu nyeri nociceptif, nyeri yang timbul akibat cedera dari jaringan tubuh. Terlihat ya, ada luka gitu? Bisa saja tidak terlihat, misalnya Oh. nyeri nyeri di Oh. daerah abdomen karena benturan. Oh, iya iya iya. Dia nyeri, tapi nyerinya tidak terlihat mungkin, tapi dia Mhm. nyerinya berat. Iya.
nyeri abdomen misalnya. Itu contoh, itu nyeri yang ya nociceptif itu. Mhm. Nah, sementara yang neuropati tadi adalah nyeri, biasanya adalah nyeri yang kronik ya, yang diakibatkan terjadi kerusakan dari jaringan saraf. Mhm. Jadi sebenarnya nyeri itu kan disampaikan, diterima oleh jaringan saraf, diteruskan ke otak. Nah, pada nyeri neuropati ini, eh, saraf yang mengantarkan nyeri atau yang memproses nyeri itu juga sudah mengalami kerusakan. Biasanya memang nyeri seperti ini adalah nyeri kronik dia. Itu nyeri yang neuropati ya. Mhm. Contoh misalnya pada kasus penderita diabetes yang sudah lama dan tidak terkontrol, atau mungkin juga diabetes yang terkontrol tapi memang eh, perjalanan penyakitnya semakin hari semakin progresif Mhm. sehingga terjadi kerusakan ujung-ujung saraf perifer saraf tepi, sehingga terjadilah kerusakan saraf. Yang kerusakan saraf ini juga menimbulkan nyeri, tapi nyerinya justru tidak hanya pada jaringan yang rusak, tetapi juga pada jaringan saraf yang mengantarkan rangsang nyeri tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Mbak Rani.